Oke, next yang kedua adalah kuartil atau yang biasa disimbolkan dengan huruf Q. Kuartil atau Q. Kalau kalian pernah dengar istilah kata seperti quattro atau quartet atau selainnya, itu menunjukkan angka yang identik itu identik dengan angka 4. Kalau misalnya kalian main quartet itu kartunya ada 4. Itu istilah yang digunakan. Atau misalnya dalam bahasa Inggris misalnya ada jam. Kalau 1 jam bahasa Inggrisnya apa? Ada yang masih ingat? An hour ya. 1 jam. Kalau setengah jam half, setengah. Kalau seperempat namanya quarter. Berarti quarter itu identik dengan angka 4. Nah, kuartil juga demikian. Jadi kuartil ini artinya nilai-nilai yang membagi data menjadi 4 bagian yang sama besar. Jadi saya ulangi, kuartil itu adalah nilai-nilai yang membagi data menjadi 4 bagian yang sama besar. Jadi misalnya seperti ini. Misalnya ada sebuah data dalam satu garis lurus, misalnya data. Ini data ya. Anggap ini sebuah data dalam satu garis lurus. Maka kuartil ini akan membagi data-data di sini menjadi 4 wilayah. 4 wilayah yang sama besar. Jadi pertanyaannya, bagaimana cara membagi satu garis menjadi 4 bagian sama besar? Caranya mudah. Pertama-tama cari dulu yang paling tengah. Cari dulu tengahnya. Nah, sini. Setelah sudah di sini, sekarang terlihat garisnya atau datanya sudah terbagi 2. Sudah dibagi 2. Kemudian supaya terbagi 4, kita bagi 2 lagi. Yang sebelah kiri dibagi 2 lagi. Terus yang sebelah kanan dibagi 2 lagi. Nah, selesai. Sekarang sudah terbentuk sudah terbentuk 4 wilayah yang sama besar. Jadi ini katakanlah wilayah pertama, wilayah 1, ini wilayah 2, wilayah 3, dan wilayah ke-4. Oke. Nah, kuartil itu sendiri adalah apa? Adalah yang ini. Jadi nilai yang ini sama yang ini sama yang ini itu namanya nilai dari kuartil. Pembatas-pembatasnya itu loh, itu disebut dengan kuartil. Jadi wilayah yang ini, nah ini yang nilai yang ini itu disebut dengan kuartil. Ini juga nilai kuartil, ini juga nilai kuartil. Bedanya apa? Bedanya ini yang paling kiri disebut dengan kuartil bawah. Disebut dengan kuartil bawah atau biasa disimbolkan dengan Q1 atau kuartil 1 bisa juga. Kemudian yang kedua, yang di sini itu namanya kuartil tengah atau biasa disimbolkan dengan Q2. Dan yang terakhir sini ini namanya kuartil 3. Kuartil 3 atau kuartil atas ya, atau kuartil 3 disimbolkan dengan Q3. Oke. Satu fakta lain lagi yang harus kalian ingat, Q2 atau kuartil tengah itu di sini dia membagi data menjadi 2 bagian. Jadi yang sebelah kiri sama yang sebelah kanan. Dia tepat setengah. Tepat di tengah-tengah. Maka Q2 itu nama lainnya adalah Q2 atau kuartil tengah itu nama lainnya adalah median. Jadi kalau disuruh cari median, mohon maaf, kalau ada soal disuruh cari Q2, jadi itu sama saja dengan kalian mencari median. Sama persis. Jadi Q2 adalah median, cuma beda nama saja. Kalau lagi bahas kuartil, Q2-nya disebut Q2, tidak disebut median, karena kita lagi bahas materi kuartil. Jadi ada kuartil 1, kuartil 2, kuartil 3. Seperti itu ya. Oke. Ada rumusnya mencari kuartil? Ada. Untuk Q1, tapi ingat dibedakan ya. Dibedakan untuk yang data ganjil sama yang data genap. Untuk kasus yang pertama, jika datanya ganjil. Ini ganjil.
itu ada rumusnya. Rumusnya untuk Q1 itu sama dengan 1/4 kali N tambah 1. Sedangkan untuk Q2 atau median itu 1/2 N tambah 1. Dan Q3 itu 3/4 N tambah 1. Ini maksudnya bukan nilainya langsungnya, tapi data ke. Pak Guru lupa tulis di sini. Ini maksudnya, ini semua maksudnya data ke. Jadi setelah kalian masukkan N-nya, bukan itu jawabannya, tapi harus dicari lagi data ke itu yang setelah didapat. Misalnya ada soal. Misalnya N-nya berapa ya? Misalnya N-nya 5. Terus suruh cari Q1. Masukkan sini kan? Kalau N-nya 5 berarti 5 tambah 1. Jangan. N-nya jangan 5. Misalnya N-nya 7. N-nya 7. Kalau N-nya 7, kalau N-nya 7 tambah 1, 8. 8 bagi 4, 2. Maka 2 itu bukan nilai dari Q1, tapi yang menjadi nilai dari Q1 adalah data kedua. Paham ya? Paham maksud saya ya? Begitu juga kalau misalnya N-nya 5, tentukan Q2. Berarti pakai rumus yang ini, 1/2 kali N tambah 1. Kalau N-nya 5 berarti 5 tambah 1, 6. 6 bagi 2, 3. Nah, 3 itu bukan nilai dari Q2. Akan tetapi Q2 itu nilainya adalah data ketiga. Data yang setelah dicari tadi, yang pas dimasukkan nilai N-nya tadi. Terus lanjut kalau misalnya N-nya N-nya 7 lagi, N-nya 7. Kalau N-nya 7, tentukan Q3. Berarti masukkan ke rumus yang di sini. 7 tambah 1, 8. 8 bagi 4, 2. 2 kali 3, 6. Berarti Q3-nya bukan 6, tapi data ke 6. Paham ya maksud saya? Insya Allah bisa dipahami. Oke, lanjut. Kalau yang datanya genap bagaimana Pak Guru? Oke, kalau yang datanya genap itu bisa dengan cara yang akan saya tunjukkan sebentar. Oke, sekarang kita masuk ke contoh soal untuk kuartil. Pertama untuk yang datanya ganjil. Contoh misalnya ada sebuah data seperti ini. Misalnya ada sebuah data yaitu 561314287. Tentukan kuartil dari data tersebut. Oke, berarti ini soalnya kita mencari Q1, Q2, Q3. Oke, sebelum mencari kita pastikan datanya dulu sudah terurut. Oke, apa yang paling kecil? Yang paling kecil itu 1, satunya muncul 2 kali di sini, dan di sini. Jadi 1, 1, 1. Setelah 1, 2, 2-nya muncul sekali saja. Kemudian ada 3 juga sekali. Terus ada 4, 5, 6, 7, 8. Oke, sekarang datanya sudah terurut. Ada sebanyak 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ada 9 data. Oke, ingat ada 9 data. Dan 9 itu adalah angka ganjil. Berarti ini semuanya adalah data yang berjumlah ganjil. Karena dia ganjil, jadi kita bisa menggunakan rumus yang tadi. Ini. Q1 sama dengan 1/4 N tambah 1. Q2 sama dengan 1/2 N tambah 1. Dan Q3 sama dengan 3/4 N tambah 1. N-nya ada berapa? N-nya ada 9. Saya tulis ya. N-nya ada 9. Ingat baik. Sekarang cari Q1. Q1 rumusnya 1/4 N tambah 1. Ganti N-nya dengan 9. 9 tambah 1. 9 tambah 1, 10. 10 bagi 4. Nah, sebentar. Berarti dapat koma kan? Kita cari dulu Q2. Oke.
N-nya 9. N-nya 9. 9 tambah 1, 10. 10 bagi 2, 5. Berarti Q2-nya adalah 5. Bukan 5, tapi data ke-5. Bagaimana cara menemukan data ke-5? Lihat datanya, kemudian hitung dari sebelah kiri. Oke, lihat. Cari dari sini ya. 1, 2, 3, 4, 5. Berarti data ke-5-nya adalah 4. 4 itulah yang menjadi nilai dari Q2. Q2. Nah, seperti ini. Q2-nya sudah aman, sudah selesai. Sekarang kita cari Q1 yang tadi. Jadi N-nya ada 9, masukkan ke sini. 9 tambah 1, 10. 10 bagi 4 adalah 10 bagi 4, 2,5. Maka kita akan mencari data ke 2,5. Kembali ke data. Data pertama, data kedua, data ketiga. Lah, terus data 2,5-nya di mana? Data 2,5 itu berada di antara dari data kedua sama data ketiga. Di tengah-tengah sini dia. Bagaimana cara mencari nilainya? Dijumlahin, terus dibagi 2. 1 tambah 2, 1 tambah 2, 3. 3 bagi 2, 1,5. Nah, di tengah-tengah mereka berdua ada 1,5. Dan 1,5 itulah yang menjadi nilai dari Q1. Nah, seperti itu. Lanjut. Mencari Q3. Rumusnya adalah 3/4 N tambah 1. N-nya ada 9. Masukkan ke sini. 9 tambah 1, 10. 10 bagi 4, 2,5. 2,5 kali 3. Jawabannya adalah 7,5. Berarti kita mencari data ke 7,5. Hitung dari sini. Data pertama, data kedua, data ketiga, data keempat, data kelima, data keenam, data ke-7, data ke-8. Oke, ini data ke-7, ini yang ke-8. Berarti 7,5 ada di antara data ke-7 dan data ke-8. Berarti di antara 6 dan 7. Bagaimana caranya? Dijumlahin, terus dibagi 2. 6 tambah 7, 13. 13 bagi 2, 6,5. Berarti di antara 6 dan 7 ada angka 6,5. Dan 6,5 itulah yang menjadi nilai dari Q3. Nah, seperti ini. Bisa dipahami ya?